Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aude Febriani dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Di sini saya akan memaparkan tentang teknologi pada gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan sistem hematologi. Yang pertama ada teknologi pada gangguan sistem pernapasan. Saya mengambil teknologi nebulizer. Teknologi sistem pernapasan adalah alat yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan sistem pernapasan. Dikarenakan permasalahan dari sistem pernapasan itu beragam, mulai dari kesulitan bernapas, kelainan karena penyakit tertentu, dan lain sebagainya. Maka diciptakanlah beragam alat untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Di sini ada teknologi nebulizer, alat yang digunakan oleh penderita asma. Nebulizer sendiri merupakan alat yang memiliki kemampuan mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Uap inilah yang nantinya akan dihirup oleh penderita asma. Nebulizer ini merupakan alat yang dayanya dibantu dengan baterai. Penderita asma yang menggunakan nebulizer akan merasa lebih lega saat bernapas. Nebulizer bisa digunakan untuk anak-anak maupun dewasa. Biasanya alat ini digunakan bagi mereka yang sudah mengalami asma kronis. Mengapa alat ini yang disarankan? Ini dikarenakan nebulizer mampu mengubah partikel obat menjadi uap dengan partikel yang sangat kecil. Ukuran partikel yang sangat kecil ini diharapkan bisa masuk dengan cepat ke bagian paru-paru yang ditargetkan. Selanjutnya, selain bisa digunakan untuk mereka yang mengidap asma, alat ini pun digunakan untuk penderita penyakit paru obstruksi kronis. Nebulizer terdiri dari beberapa perangkat, mulai dari mesin kompresor, wadah untuk obat cair yang berukuran kecil, dan selang yang dipergunakan untuk menghubungkan antara kompresor dan tempat obat. Langkah-langkah menggunakan nebulizer adalah sebagai berikut. Sebelum Anda menggunakan nebulizer, maka Anda perlu memastikan tangan Anda bersih. Oleh karena itu, cucilah tangan Anda sebelum menggunakan nebulizer, sehingga hal ini bisa mencegah kuman masuk ke paru-paru bersama obat. Langkah-langkahnya, siapkan obat yang akan Anda masukkan ke dalam nebulizer, kemudian tambahkanlah cairan bernama salin, terutama jika dokter meresepkannya. Setelah itu, Anda bisa memasukkan wadah berisi obat ke mesin nebulizer. Jika semua sudah siap, maka Anda bisa memasang masker di wajah hingga hidung dan mulut Anda tertutup. Setelah semua siap, maka inilah saatnya Anda menghidupkan mesin. Dengan hidupnya mesin, maka Anda bisa menghirup udaranya menggunakan hidung dan mengeluarkan melalui mulut. Jika semua uap sudah keluar, maka Anda bisa mengakhiri pengobatan. Yang kedua, pada gangguan sistem kardiovaskuler, saya mengambil teknologi defibrilator. Teknologi sistem kardiovaskuler. Defibrilator adalah stimulator detak jantung yang menggunakan listrik dengan tegangan tinggi untuk memulihkan korban serangan jantung. Eksternal defibrilator otomatis dapat digunakan dengan cara diimplan atau ditanam dalam tubuh ataupun dapat juga digunakan sebagai alat eksternal biasa. Defibrilator sekarang telah menjadi perangkat integral dalam komunitas medis dan masyarakat. Ada beberapa orang dengan kondisi tertentu yang memerlukan bantuan defibrilator, antara lain orang yang mengalami episode henti jantung dengan fibrilasi ventrikel atau ventricular tachycardia, orang yang mengalami serangan jantung dan berisiko tinggi dengan henti jantung mendadak atau sudden cardiac arrest, orang yang memiliki kardiomyopati hipertropik dan beresiko tinggi untuk henti jantung mendadak, orang dengan kardiomyopati hipertropik yang menyebar, fungsi jantungnya sudah berkurang dan beresiko tinggi mengalami henti jantung. Orang yang memiliki setidaknya 1 kali episode tachycardia ventricle. Defibrilator bekerja dengan cara mengirim aliran listrik atau sengatan listrik ke tubuh dengan dosis tertentu, yang bertujuan untuk menyebabkan depolarisasi otot jantung sehingga menyebabkan melembasnya otot dan memproduksi
kelistrikan jantung agar jantung kembali berdetak. Untuk yang ketiga, teknologi pada gangguan sistem hematologi, saya mengambil teknologi hematologi analyzer. Teknologi sistem hematologi. Hematologi analyzer digunakan untuk mengukur sampel berupa darah. Alat ini biasa digunakan dalam bidang kesehatan. Alat ini dapat membantu mendiagnosis penyakit yang diderita oleh pasien seperti kanker, diabetes, dan lain-lain. Fungsi dari hematologi analyzer dapat digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan inferensi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Mengukur sampel berupa darah, alat ini biasanya digunakan dalam bidang kesehatan. Alat ini dapat mendiagnosis penyakit yang diderita seorang pasien seperti kanker, diabetes. Pemeriksaan hematologi rutin seperti meliputi pemeriksaan hemoglobin, hitung sel leukosit, dan hitung jumlah sel trombosit. Selanjutnya, cara menggunakan alat hematologi analyzer dan pemeliharaan. Cara menggunakan alat hematologi analyzer berbeda-beda tergantung merek dan produksi perusahaannya. Namun, pada umumnya, cara menggunakan alat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungkan kabel power ke stabilisator. Hidupkan alat saklar on-off yang ada di sisi kanan atas alat. Alat akan self-check, pesan please wait akan tampil di layar. Alat akan secara otomatis melakukan self-check, kemudian background check. Pastikan alat telah ready. Kemudian untuk pemeriksaan, maka yang pertama sampel darah harus dipastikan sudah homogen dengan antikoagulan. Tekan tombol whole blood pada layar, tekan tombol ID dan masukkan nomor sampel, tekan enter. Tekan bagian atas dari tempat sampel yang berwarna ungu untuk membuka dan letakkan sampel dalam adaptor. Tutup tempat sampel dengan tekan run. Hasil akan muncul pada layar secara otomatis dan terprint out, mencatat hasil pemeriksaan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.